first one that we ever encountered. We were scared. Halo guys, balik lagi bareng kita dan kita mau review film lagi. Judulnya The Conjuring The Last Ride. Okay. Jadi ini tuh kayak bagian akhir dari Conjuring sebelumnya atau yang dikenal Conjuring Universe ya. Dan masih bareng Rara dan Ratna. Di film yang berdurasi 2 jam 15 menit ini berfokus pada kisah nyata, yang katanya kisah nyata ya guys, dari keluarga Smurf, dan mereka ini mengalami serangkaian gangguan supranatural yang melibatkan teror baik itu fisik dan juga psikologis selama lebih dari 1 dekade. Nah, Gangguan ini bermula dari sebuah lampu yang tiba-tiba jatuh dan melukai salah satu anaknya pada tahun 1985. Nah, sejak teror itu bertambah intens, ada bunyi jeritan, abis itu bau-bau yang tidak sedap, bahkan sempat melukai fisik dari hewan peliharaan mereka yaitu anjing dan juga anak mereka sendiri. Akhirnya mereka ini memilih untuk go public sehingga kisah mereka ini diketahui oleh Ed dan juga Warren sebagai tokoh utama dari The Conjuring ini. Nah, investigasi ini mengungkapkan adanya 4 entitas di rumah tersebut. 1 roh wanita tua, 1 gadis kecil yang berpotensi agresif, 1 pria yang sudah meninggal, dan 1 iblis utama yang mengendalikan semuanya. Wih, lumayan serem ya. Jadi film ini nggak cuma menampilkan ketegangan horor, tapi juga menyoroti dampak emosional dari keluarga Smurf ini. Nah, kehidupan Ed dan juga Lorraine. Jadi kisah ini tuh jadi kayak babak terakhir mereka sebagai tim penyelidik paranormal alias penyelidik hantu ya kan. Suatu penutup penuh drama dan juga ketegangan guys. Nah, The Conjuring ini juga teman-teman merupakan film terakhir yang menampilkan Ed dan Lorraine Warren dalam seri utama yaitu The Conjuring Universe. Jadi film The Conjuring The Last Ride ini guys, banyak banget yang bilang kalau filmnya jelek, nggak sebanding sama yang pertama dan kedua. Tapi kita punya beberapa hal yang bikin kalian wajib nonton film ini, karena sebenarnya yakinlah kalau filmnya nggak sejelek itu guys. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, ini tuh adalah film terakhir dari Conjuring Universe, yang mana tentunya ini tuh ada campur tangan dari James Wan ya kan. Nah, film-film horor dari besutan James Wan ini tentunya nggak murahan ya kan, karena kita udah tahu dari Conjuring Universe itu semuanya apik-apik, bagus-bagus ya kan. Jadi apalagi kalau film ini tuh udah tayang dan menemani kita selama 12 tahun, jadi sayang banget kalau kita nggak nonton, apalagi ini adalah bagian terakhirnya. Nah guys, yang kedua tentu saja kita itu mengejar elemen nostalgia Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Sudah 12 tahun loh guys mereka menemani kita di franchise ini, dan kali ini pun performa acting mereka pun masih bagus banget, masih top banget. Terus juga mereka itu didukung pula dengan beberapa karakter baru yang sangat menarik tentunya. Nah, elemen drama dalam film ini tuh kayaknya cukup balance ya, simple tapi juga nyentuh. Nah, nggak nutupin horornya kayak gitu guys. Jadi banyak yang bilang kalau filmnya lebih condong ke film keluarga ketimbang film horornya. Sebenarnya masih ada serem-seremnya, cuma ini tuh lebih kayak drama internal keluarga Warren. Nah, maupun drama dalam keluarga yang dihantui ini tadi, yang mereka kayak bantu kayak gitu ya kan. Nah, ini semuanya tuh menarik untuk diikuti sebenarnya. Terbukti selama 2 jam lebih saya nggak ngerasa bosan atau overwhelmed lah ya kan dengan elemen dari dramanya ini. Nah, kalau kalian tanya setannya serem atau enggak, ya kalian kan udah punya gambaran ya dari Conjuring yang sebelumnya, Conjuring Universe yang sebelumnya, ya pasti serem banget ya kan. Jawabannya serem banget, hantunya tuh masih serem banget, cuma mungkin intensitas hantunya dibilang sedikit juga nggak sedikit banget ya guys, cuma mungkin karena penyusunan plotnya jadi agak kurang jadinya ya kan. Padahal sebenarnya itu bisa di build up lagi, udah bagus dari awal ya kan, dari Conjuring Universe yang sebelum-sebelumnya. Kalau dibilang jelek kayak teman-teman yang review lain, kayaknya kita nggak tega ya kalau bilang jelek ya. Jadi itu film udah lama kan, udah yang sebelum-sebelumnya kita tahu bagus. Cuma memang kalau dikatakan bagus mana dari Conjuring 1 dan 2 dan
Conjuring Universe yang lainnya seperti Annabelle dan juga The Nun memang nggak yang paling bagus. Mungkin harapan dari penonton ini jadi yang paling bagus ya kan, horor yang paling bagus ya. Tapi sebenarnya bukan jadi horor yang terbagus, tapi bukan yang terjelek juga ya kan. Jadi kayak berada di tengah-tengah lah ya di antara Conjuring Universe sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak jelek ya sejauh ini, horornya tetap kita hitung sebagai horor yang berkelas ya. Kalau untuk kalau untuk gambarnya tetap bagus sama lah ya, tetap konsisten kayak sebelumnya. Actingnya apalagi ya, actingnya pun masih dapat banget sih, top banget kalau acting ya, kita udah nggak ngeraguin lagi ya kan. Dan kita juga udah lihat bagaimana penampilan acting mereka di Conjuring Universe sebelumnya, emang udah bagus banget. Walaupun waktu itu Ratna masih kecil ya kan waktu Conjuring pertama, tapi dia udah rewatch jadi udah tahu dan ngelihat gimana kayaknya Conjuring ini jadi film pertama yang bikin film Indonesia tuh jadi naik taraf ya. Jadi dulu film Indonesia kan sebenarnya horornya kayak ece-ece ya. Nah semenjak ada Conjuring, apalagi dilabeli sebagai film horor yang berdasarkan kisah nyata, nah mulailah bermunculan horor-horor Indonesia yang dilabeli kisah nyata dan kualitasnya bagus kayak gitu ya, udah makin up ya kan ketimbang horor-horor Indonesia sebelumnya. Jadi kalau dibilang jelek, kita nggak bilang jelek ya. Kalau aku sih nggak juga ya, nggak jelek gitu. Kalau dibilang bagus banget juga nggak bagus banget. Jadi kayak ya dia berada di tengah-tengah ya. Guys, ya. Tapi kalau untuk ukuran jelek nggak juga, nggak sejahat itu juga sih ya. Hantunya serem, dikatakan serem ya serem, tetap serem ya kan. Apalagi ada penampilan hantu-hantu yang kayak hantu-hantu di sebelumnya, walaupun porsinya sedikit, tapi itu ya lumayan serem ya. Cuma mungkin karena plotnya lebih banyak melirik ke keluarga dari dukun ini tadi, dari Ed dan juga Warren ini, jadi mungkin jadi banyak yang menilai seperti film keluarga. Tapi sebenarnya bagus banget ya. Kasus Moore Family tahun 1986. Nah, di YouTube atau di Warner Bros. Itu film ini didasarkan pada kasus nyata yang diduga terjadi pada tahun 1986, yaitu kasus hantu keluarga Moore yang penuh dengan misteri. Nah, Janet dan Jack Moore ini mengklaim rumah mereka itu diteror iblis. Bahkan Jack juga mengalami pelecehan seksual selama lebih dari 1 tahun. Gimana nggak serem tuh ya? Udah kisah nyata. Abis itu terornya bukan secara psikologis aja, tapi juga sampai sampai ada pelecehan dari si iblisnya. Itu serem banget ya. Nah, Ed dan juga Warren yang menyelidiki kasus ini tuh menyimpulkan ada 4 iblis yang neror rumah tersebut. Kasus Smurf ini dianggap sebagai salah satu yang paling sulit dan bermasalah bagi Warrens. Nah, bahkan lebih dari kasus dari Amityville yang terkenal. Kita kasih rating. Kalau untuk secara keseluruhan film The Conjuring The Last Rites ini aku kasih nggak jelek dan nggak bagus, 7,5 deh ya. Kalau untuk ukuran film luar ya, tapi kalau untuk ukuran film Indonesia kayaknya bisa 8 ya. Tapi ini karena ada Conjuring 1 dan juga 2 dan The Conjuring Universe kayak Annabelle dan The Nun itu emang bener-bener jedar-jedar wow ya kan. Jadi ini aku kasih nilai 7,5 aja deh. Jadi dia kayak berada di tengah, nggak bagus dan nggak jelek. 7,5 ya. Kalau aku sih 8 sih. Kalau aku berani 8 karena film ini nih, filmnya tuh nggak jelek loh guys, tapi juga mungkin dari kalau dibandingkan dari film yang sebelumnya pasti lebih seru ya, karena ini juga kan terakhir. Jadi aku 8 sih. Kayaknya film ini tuh nggak jelek, cuma mungkin tidak memenuhi ekspektasi penonton ya kan. Jadi setiap orang tuh pasti punya ekspektasi masing-masing. Kalau ekspektasi yang tinggi banget pasti nggak nyampe, tapi kalau yang nggak punya ekspektasi lebih ya kita nikmati aja sisi kekeluargaannya, sisi bagaimana kehidupan dari 2 peramal alias dukun ini ya kan. Kita nikmati itu aja. Tapi kalau emang tuh horornya memang nggak bisa dikatakan 100% oke ya, karena ini tuh kayak ceritanya jadi kayak kebagi antara horor dan juga keluarga. Ya 50-50 lah, 50-50 ya kan guys. Tapi tetap film ini recommended ya untuk kalian. Oke, kita ketemu lagi di review film-film selanjutnya. Bye bye.